Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan sejarah teori pemikiran ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Bisnis Digital. Oke, selanjutnya saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Mea Amelia Amran dengan NIM 22034003. Yang kedua ada teman saya atas nama Andini Al-Hasid dengan NIM 22034010. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan presentasi kami dengan judul Hubungan Merkantilisme dan Teori Klasik. Selanjutnya masuk ke poin hubungan aliran merkantilisme dan teori klasik. Merkantilisme adalah teori ekonomi yang meyakini bahwa kemakmuran suatu negara hanya ditentukan oleh jumlah modal atau aset yang tersimpan di negara tersebut dan besarnya perdagangan internasional yang dilakukan oleh negara tersebut. Merkantilisme juga mencakup kebijakan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mengakumulasi cadangan devisa melalui neraca perdagangan yang positif, terutama pada barang-barang manufaktur. Bagi kamu yang merupakan salah satu pelaku bisnis atau bergerak di bidang ekonomi, memahami ekonomi merkantilisme adalah hal yang penting. Nah, membahas tentang merkantilisme adalah hubungannya dengan modal atau kekayaan negara tersebut yang dijelaskan secara jelas dengan jumlah modal, logam mulia, terutama emas dan komoditi lainnya yang dimiliki oleh negara. Selain itu, kekayaan tersebut meningkatkan ekspor untuk memperoleh neraca perdagangan dengan negara lain dengan mengurangi impor. Hal tersebut selalu tetap dinilai positif. Merkantilisme mengajarkan bahwa dalam hal ini, pemerintah harus mencapai tujuan nasionalnya dengan melindungi ekonomi, mendorong ekspor dan mengurangi impor, umumnya dengan mengenakan tarif tinggi. Kebijakan ekonomi dalam pengertian ini disebut sistem ekonomi merkantilisme. Lalu bagaimana pengertian, sejarah, dan dampak dari teori merkantilisme dalam ekonomi sebuah negara? Berikut ini penjelasan selengkapnya. Selanjutnya masuk ke daftar isi. Yang pertama ada pengertian merkantilisme, kedua teori merkantilisme, ketiga sejarah merkantilisme, dan terakhir ada ciri-ciri sistem ekonomi merkantilisme. Oke, baik, selanjutnya kita masuk pada poin pertama, pengertian merkantilisme. Istilah merkantilisme berasal dari bahasa Inggris merchant yang berarti pedagang. Artinya dalam paham teori merkantilisme, jika setiap negara ingin maju, maka harus melakukan perdagangan dengan negara lainnya. Akibatnya, sumber kekayaan negara dapat diperoleh dari surplus perdagangan luar negeri dalam bentuk emas atau perak. Dengan adanya kontak dengan negara lain, maka akan muncul pula kebijakan waktu yang mendorong aktivitas ekspor dan juga membatasi impor agar perdagangan internasional berjalan sehat. Merkantilisme adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa kemakmuran suatu negara ditentukan oleh jumlah penanaman modal atau aset yang dimilikinya dan ukuran perdagangan luar negerinya. Konsep merkantilisme dijelaskan oleh para pemikir terkemuka seperti filsuf Prancis Jean Bodin. Jean Bodin membahas teori uang dan harga meningkat karena pajak impor dari luar negeri dan pajak yang perlu dikeluarkan. Sebagai salah satu sistem ekonomi yang besar, banyak para ilmuwan dan ahli yang berpendapat tentang praktik teori merkantilisme. Tokoh merkantilisme: 1. Jean Bodin, 2. Thomas More, 3. Jean Baptiste Colbert, 4. Sir William Petty, 5. Sir Dudley North, 6. David Hume. Selanjutnya masuk ke poin salah satu tokoh membahas teori perdagangan. Yang pertama ada Thomas More. Salah satunya Thomas More yang merupakan seorang pedagang Inggris dan membahas teori surplus perdagangan, bahwa pendapat dari surplus perdagangan atau lebih tinggi dapat membuat negara makmur secara ekonomi. Jean Baptiste Colbert, seorang pegawai negeri Prancis dan Menteri Ekonomi dan Keuangan, berbicara tentang betapa pentingnya posisi seseorang pedagang dan bagaimana pedagang dan penguasa atau pemerintah dapat bekerja sama untuk memajukan perekonomian negara. Sir William Petty adalah seorang ekonomi Inggris, ilmuwan dan filsuf yang membahas teori ekonomi dan aritmatik politik, teori tenaga kerja, dan teori mata uang. Kedua ada David Hume. Selain itu, David Hume kelahiran Skotlandia membahas teori harga.
yang menyatakan bahwa harga dipengaruhi oleh kuantitas dan jumlah barang. Merkantilisme berarti bahwa negara memainkan peran aktif dalam perekonomian dan secara langsung campur tangan dalam berfungsi ekonomi. Sebelum para pemikir ekonomi membahas merkantilisme, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu merkantilisme. Seperti yang sudah disinggung di awal bahwa merkantilisme adalah teori bahwa kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh jumlah aset yang dimiliki negara atau modal yang dimiliki negara tersebut. Dan jumlah perdagangan luar negeri juga sangat penting. Menurut pemahaman saudagar ini, semua negara ingin maju. Salah satunya melakukan perdagangan luar negeri yang dapat meningkatkan pendapatnya dan uang yang dihasilkan akan menjadi surplus perdagangan. Menghemat banyak uang dan kemudian menyimpan uang yang digunakan dalam produksi barang dan kemudian diekspor. Selain itu, beberapa pemikir seperti ilmuwan Prancis Jean Bodin 1530 hingga 1596 membahas merkantilisme yang secara sistematis atau rinci membahas teori uang dan harga. Kemudian Thomas Mann 1571 hingga 1641 menganggap bahwa seorang saudagar makmur dari Inggris yang membahas pengalaman perdagangan luar negerinya dan masalah-masalah yang sering muncul dalam perdagangan luar negeri. Jean-Baptiste Colbert 1691 hingga 1683. Pegawai negeri Prancis yang menjabat sebagai Menteri Ekonomi dan Keuangan membahas kebijakannya terhadap kekuatan dan kejayaan nasional, bekerja sama dengan pengusaha untuk meningkatkan kekayaan pribadi. Sir William Petty 1623 hingga 1687. Seorang ekonomi, ilmuwan, dan filsuf Inggris juga membahas pentingnya tenaga kerja, bukan sumber daya tanah, untuk meningkatkan ekonomi domestik suatu negara, kaitannya dengan praktik merkantilisme, kelahiran Skotlandia, dan teman Adam Smith, David Hume, 1711 hingga 1776, dalam buku berjudul Trade Balance, menjelaskan harga yang sebagian dipengaruhi oleh jumlah uang dan di atasnya dan komunitas yang beredar. Selanjutnya masuk ke poin 2, teori merkantilisme. Saat ini, semua ekonomi Eropa dari tahun 1500 hingga 1750 dianggap merkantilisme, tetapi istilah merkantilisme belum dikenal pada saat itu. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Victor de Roquette dan Marquis de Mirabeau pada tahun 1763 dan dipopulerkan oleh Adam Smith pada tahun 1776. Istilah merkantilisme pertama kali diperkenalkan pada tahun 1763 oleh Victor de Roquette dan pada tahun 1776 oleh Marquis de Mirabeau Smith. Menurut sejarah, Adam Smith pertama kali menyebutkan kontribusi merkantilisme terhadap ekonomi dalam bukunya The Wealth of Nations. Kata merkantilisme sendiri berasal dari kata Latin, mencari, yang artinya barter. Ini berakar pada kata merek, yang berarti produk. Istilah merkantilisme awalnya hanya digunakan oleh para kritikus seperti Mirabeau dan Smith, tetapi kemudian digunakan dan diadopsi oleh para sejarawan. Latar belakang munculnya teori merkantilisme sering terlihat pada politik yang menimbulkan perang dan juga dilatar belakangi oleh perluasan daerah jajahan. Teori ekonomi merkantilis dalam penerapannya saat ini sangat bervariasi dari penulis ke penulis dan telah berkembang dari waktu ke waktu. Kebijakan-kebijakan yang ada dalam sistem ekonomi merkantilis antara lain: 1. Pendirian daerah jajahan di luar negeri. 2. Tarif tinggi dikenakan pada produk jadi. 3. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam negeri. 4. Ekspor emas dan perak termasuk metode pembayaran dilarang. 5. Koloni dilarang berbisnis dengan negara lain. 6. Mendominasi pasar di pelabuhan-pelabuhan utama. 7. Membatasi upah mengeluarkan subsidi ekspor. 8. Larangan perdagangan kapal asing. 9. Promosi industri manufaktur melalui penelitian dan subsidi langsung. 10. Membatasi konsumsi domestik melalui hambatan non-tarif untuk perdagangan. Tujuan utama dari konsep atau teori merkantilisme adalah untuk membangun suatu bangsa, terutama di masa perang yang terus-menerus, di mana bangsa-bangsa harus mencari cara untuk memperkuat ekonomi mereka dan melemahkan musuh asing. 3. Sejarah merkantilisme.
Konsep teori merkantilisme ini pertama muncul sekitar abad ke-18 dengan paham ekonomi yang menunjukkan kesejahteraan sebuah negara. Ajaran paham merkantilisme secara dominan diajarkan di sekolah-sekolah Eropa. Awal abad ke-16 sampai abad ke-18, era pesat-pesatnya ekonomi merkantilisme. Pada masa tersebut, kesadaran bernegara lumayan tinggi di masyarakat. Munculnya paham merkantilisme sebagai sistem ekonomi telah membuat intervensi sebuah negara untuk mengatur perekonomiannya lebih besar lagi. Mulai munculnya paham merkantilisme disebabkan karena adanya kesadaran bernegara. Masyarakat yang tinggi sejak lahirnya negara-negara modern yang merdeka terlebih dahulu di Eropa, seperti Jerman, Prancis, Inggris, Italia, dan Belanda. Agar bisa mempertahankan kedaulatan, kemerdekaan, dan kesejahteraan rakyatnya, negara tersebut harus memiliki kondisi ekonomi yang stabil dan kuat supaya bisa bertahan. Kebijakan yang muncul pada masa merkantilisme adalah mengabaikan sektor pertanian yang mengakibatkan timbulnya berbagai kritik. Pokok dari pemikiran konsep merkantilisme adalah neraca, perdagangan. Mekanisme arus logam mulia, teori, kuantitas uang, dan proteksi terhadapnya. Dari ketiga pokok pemikiran paham ekonomi tersebut menjadi terpusat pada doktrin merkantilisme, yakni hasil neraca perdagangan yang harus menguntungkan. 4. Ciri-ciri sistem ekonomi merkantilisme. Kuning, negara adalah satu-satunya bentuk penguasa dari suatu perekonomian. Hijau, memperoleh logam mulia sebanyak mungkin, dan hal tersebut menjadi hal utama. Merah, fokus pada neraca perdagangan yang surplus, yang merupakan bentuk perolehan keuntungan yang besar dari perdagangan luar negeri. Biru, muncul kebijakan-kebijakan yang bisa menunjang keberlangsungan sistem merkantilisme seperti saat memasuki era Renaissance dan berkembangnya pemikiran merkantilisme di Eropa membuat logam mulia menjadi alat ukur untuk kesejahteraan, kekayaan, dan kekuasaan bagi suatu negara. Artinya, semakin banyak logam mulia yang dimiliki oleh suatu negara imperialisme, maka semakin kaya dan berkuasa pula negara tersebut. Berikut ini ciri-ciri sebuah sistem ekonomi merkantilisme. 1. Membuat negara-negara koloni di luar negara induk kekuasaan mereka. 2. Melarang daerah atau negara koloni tersebut melakukan perdagangan dengan negara lain, terutama negara pesaing atau tandingannya. 3. Terjadi monopoli pasar yang memaksimalkan peran dari pelabuhan-pelabuhan pokok sebagai bagian dari aktivitas utama ekonomi tersebut. 4. Melarang negara koloni untuk melakukan ekspor emas dan perak, bahkan sebagai alat pembayaran. Dan melarang komoditas perdagangan untuk terbawa dalam kapal asing. 5. Membuat subsidi ekspor, yakni subsidi yang beban biayanya ditanggung oleh pemerintah pada perusahaan saat mengekspor barang ke luar negeri. Tujuan dari kebijakan ini adalah agar pihak yang mengekspor dapat menjual barangnya di luar negeri dengan harga yang lebih murah, sehingga kondisi ekonomi menjadi kompetitif. 6. Melakukan promosi di berbagai industri manufaktur lewat penelitian atau riset subsidi secara langsung oleh pemerintah yang berguna untuk meningkatkan hasil produksi. 7. Membatasi upah para pekerja yang tujuannya agar menekan pengeluaran negara dan perusahaan sehingga pemerolehan keuntungan menjadi lebih maksimal. 8. Memaksimalkan penggunaan sumber daya dalam negeri yang bertujuan untuk mengurangi besaran biaya untuk impor barang karena impor bisa meningkatkan pengeluaran suatu negara. 9. Membatasi konsumsi domestik lewat hambatan non-tarif perdagangan, di mana negara berusaha menghalangi masuknya barang-barang impor lewat berbagai kebijakan di mana kebijakan tersebut bukanlah tarif bea cukai masuk. Ya, terakhir kesimpulan. Nah, itulah penjelasan tentang merkantilisme, mulai dari pengertian, sejarah, tujuan, dampak, dan penjelasan teori ekonomi lengkapnya. Mempelajari tentang teori ekonomi tentunya membutuhkan banyak referensi karena cakupan kajian keilmuannya yang luas. Untuk memulai mempelajarinya, Gramet bisa memulai dari informasi referensi dasar seperti pengantar ilmu ekonomi dan pengaplikasian teori ekonomi secara umum. Gramet bisa dikunjungi oleh buku Gramedia di www.gramedia.com atau www.ebox.gramedia.com seperti
rekomendasi buku tentang teori ekonomi.